Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alifa Sabrina, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi riset, dan para audiens yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kavita Eka Fardianti dari kelas reguler 218A, mahasiswi jurusan D3 Farmasi Stikes IKIFA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun periode Januari sampai Maret 2021. Adapun hal-hal yang akan disampaikan pada presentasi kali ini diantaranya, yang pertama ada pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, yaitu alasan yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka, berisi petunjuk peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan, untuk kemudian dikaji dalam penelitian ataupun batas-batas logis penelitian. Yang terakhir ada metode penelitian, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari atau mengambil informasi dalam suatu penelitian. Berikut akan dipaparkan beberapa latar belakang dalam penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Yang kedua, tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama atau drug oriented ke paradigma baru atau pasien oriented dengan filosofi pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang keempat, indikator standar pelayanan minimal untuk pelayanan kefarmasian meliputi waktu tunggu pelayanan untuk obat jadi adalah kurang dari 30 menit dan obat racikan adalah kurang dari 60 menit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Hal-hal selanjutnya yang akan dipaparkan ialah, yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada manfaat penelitian. Rumusan masalahnya ialah bagaimana rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan non-racikan di instalasi farmasi Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuannya ialah untuk mengetahui persentase waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan non-racikan di instalasi farmasi Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti ialah dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian mengenai standar pelayanan minimal di rumah sakit, khususnya waktu tunggu pelayanan resep. Yang kedua, bagi stikes, yaitu untuk menambah pustaka dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan pembelajaran mengenai standar pelayanan minimal di rumah sakit, khususnya mengenai waktu tunggu pelayanan resep. Yang terakhir ada bagi rumah sakit. Hasil penelitian ini dapat dijadikan data dan bahan masukan untuk mengevaluasi pelayanan resep di instalasi farmasi sebagai peningkatan mutu. Untuk selanjutnya, hal yang akan dipaparkan adalah mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan petunjuk peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan, untuk kemudian dikaji dalam penelitian ataupun batas-batas logis penelitian. Yang pertama ada rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang kedua ada instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit dapat diartikan sebagai unit atau departemen di dalam suatu rumah sakit yang dipimpin oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang telah memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab seluruhnya atas kegiatan kefarmasian. Yang ketiga ada standar pelayanan kefarmasian.
Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang keempat, ada pengertian dari resep, ialah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pengertian dari waktu tunggu pelayanan resep. Waktu tunggu pelayanan resep adalah masa tenggang antara waktu dimulainya pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien menerima obat. Hal yang akan dipaparkan selanjutnya ialah mengenai metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari atau mengambil informasi dalam suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif, di mana metode deskriptif ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui data atau nilai tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Untuk selanjutnya, kerangka konsepnya ialah gambaran waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di instalasi farmasi Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Selanjutnya ada definisi operasional, di dalamnya terdapat variabel, definisi operasional, alat ukur, hasil dan skala ukur. Variabel pertama yaitu waktu tunggu pelayanan resep, definisi operasionalnya, jumlah total waktu pelayanan resep obat jadi dan resep obat racikan. Alat ukurnya yaitu lembar resep, hasilnya rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan. Skalanya nominal. Variabel yang kedua ialah resep obat jadi, definisi operasional, resep obat yang disiapkan langsung tanpa proses peracikan. Alat ukurnya lembar resep, hasil rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan. Skalanya ialah nominal. Variabel yang ketiga, resep obat racikan. Definisi operasional, resep obat yang memerlukan proses peracikan menjadi pulveres. Alat ukur, lembar resep, hasil rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan, skalanya nominal. Variabel yang terakhir, ada resep pasien rawat jalan. Definisi operasionalnya, resep pasien yang berasal dari poliklinik rawat jalan. Alat ukurnya ialah lembar resep, hasilnya yaitu rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan. Skalanya nominal. Selanjutnya, metode penelitian terdapat pula jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan yang digunakan pada saat penelitian, dan langkah kerja. Jenis penelitian yang saya gunakan ialah jenis penelitian evaluatif. Lokasi dan waktu penelitian, lokasinya bertempat di Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Waktu pelaksanaannya ialah Januari sampai Juni 2021. Alat dan bahan yang digunakan pada saat penelitian ialah lembar resep, alat tulis, kertas, kalkulator, kamera, dan laptop. Langkah kerjanya ialah yang pertama, permohonan izin pengambilan data di Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Yang kedua, survei pendahuluan. Yang ketiga, pengambilan data. Yang keempat, pengolahan data. Dan yang terakhir, pembahasan dan pengkajian data. Dalam metode penelitian juga terdapat prosedur penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan rancangan analisa data. Prosedur penelitian. Yang pertama, permohonan izin pengambilan data di Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, membuat surat permohonan izin penelitian. Yang kedua, memberikan surat tersebut ke Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun untuk meminta persetujuan pengambilan data di Rumah Sakit Khusus Bedah Rawamangun. Yang kedua, survei pendahuluan. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, mengumpulkan dan mengelompokkan data dari lembar resep yang berasal dari poliklinik rawat jalan. Yang kedua, membuat tabel waktu tunggu yang dibutuhkan untuk resep obat racikan dan resep obat non-racikan. Yang ketiga, mencatat data waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyiapkan resep obat racikan dan resep obat non-racikan. Yang keempat, menghitung rata-rata waktu tunggu yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan Permenkes. Yang selanjutnya ialah pengambilan data. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengumpulkan dan mengelompokkan data dari lembar resep yang berasal dari poliklinik rawat jalan.
Yang kedua, membuat tabel waktu tunggu yang dibutuhkan untuk resep obat racikan dan resep non-racikan. Yang ketiga, mencatat data waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyiapkan resep obat racikan dan resep obat non-racikan. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Mengolah data yang diperoleh dengan mencatat data waktu tunggu, resep obat racikan, dan resep obat non-racikan. Yang terakhir yaitu pembahasan dan pengkajian data. Membahas hasil penelitian dan menyajikan data dalam bentuk nominal, kemudian ditarik kesimpulan. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah semua resep di poliklinik, rawat jalan, rumah sakit khusus bedah Rawamangun. Sampelnya, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan total sampling, di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Peneliti harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Yang pertama, kriteria inklusi, seluruh resep rawat jalan obat pasien dari poliklinik, resep racikan pasien dari poliklinik kesesuaiannya dihitung berdasarkan komponen bahan obat dalam racikan. Yang kedua, kriteria eksklusi, yaitu resep pasien dari poliklinik rawat jalan yang sobek atau rusak. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa seluruh lembar resep pasien rawat jalan yang kemudian dicatat waktu dalam satuan menit. Selanjutnya didata dan dihitung rata-rata dan ditabulasi dalam bentuk nominal. Yang terakhir ada rancangan analisa data. Rancangan analisa data yang saya gunakan ialah analisa univariat. Dalam penelitian ini, mengamati dan membahas waktu tunggu, pelayanan resep obat racikan, dan non-racikan yang berasal dari poliklinik rawat jalan, rumah sakit khusus bedah Rawamangun, periode Januari sampai Maret 2021. Disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggu, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Waktu rata-rata sama dengan jumlah waktu pelayanan dibagi jumlah resep obat racikan dan resep obat non-racikan. Demikianlah hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat penyampaian tadi terdapat salah-salah kata serta banyak kekurangan. Dan saya berterima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.